Hai anak ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Gimana liburannya? Pasti menyenangkan ya. Ada yang pergi keluar kota? Ya, mudah-mudahan setelah libur belajarnya jadi semakin semangat. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, ibu harap yang belum mengerjakan mid semesternya, tolong kamu belikan kertas jawabannya, oke, agar ibu dapat menilai. Nah, yang sudah, mudah-mudahan untuk ketebalannya juga akan semakin ditingkatkan lagi, dan yang mengerjakan adalah diri kamu sendiri, oke, untuk mengasah kemampuan kamu. Kita mulai ke pelajaran selanjutnya. Oke, mempelajari 2 jenis pekerjaan yang berbeda. Jadi di sini di pembelajaran 1 ini pekerjaan yang ada yaitu kepala sekolah yang berhubungan, yang ada di teks yaitu kepala sekolah dan nelayan. Berhubung karena kita di tema 4 tentang berbagai jenis pekerjaan, jadi itu ya nak, kepala sekolah dan nelayan. Nah, kita akan masuk mengapa orang harus bekerja, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu. Nah, ayah kamu atau barangkali ada juga ibu yang juga bekerja. Nah, untuk apa bekerja itu? Ya, buat apa? Yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ya nak ya. Yang kedua, agar kamu bisa bersekolah, ya kan, untuk membeli segala peralatan sekolah kamu, untuk pendidikan kamu, untuk kebutuhan, ya kan, beli susu kah, atau selain untuk bahan makanan pokok sehari-hari, barangkali ada yang lebih mempunyai lebih buat beli susu kamu, atau juga bisa untuk membayar asuransi, ya kan. Jadi itu dia. Jadi kita bisa hidup juga dengan adanya kita dapat bekerja, oke? Kita masuk ke teks, yaitu teksnya tentang Pak Weli. Oke. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Semara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin di kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun sawah di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru
penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Setu, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah itu ya nak, kalau kerjasama pasti bisa. Kan kalau ada niat yang baik, pasti semua berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu, kita juga harus seperti itu, ada usaha. Oke? Nah seperti Pak Weli. Nah, kita lanjut. Nah dari teks itu, ada 5 pertanyaan. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita di atas. Ya, ada yang masih ingat? Ya? Oke. KLK? Ya, Pak Weli. Oke, benar. Baru siapa lagi, nak? Ceritanya yang tadi. Iya, yang melakukan pidato itu tadi siapa? Ya, si Sudin, ya kan? Baru siapa lagi di situ? Ada Pak RT, Pak RW, ya kan? Nah, itu dia. Ada guru-guru, murid-murid. Nah, yang kedua apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Nah, itu dia. Nanti kamu jawab pertanyaan 1 sampai dengan 5. Oke, kita lanjut. Nah, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, ini dia. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Nah itu ya. Jadi ayahnya adalah seorang nelayan. Nah, bapak beliau menggunakan sampan untuk melaut. Oke. Jadi kalau menggunakan sampan apa? Ya tentu saja tidak membutuhkan bahan bakar. Tapi kelebihan dan kekurangannya apa, nak? Ya kekurangannya ya jadi melautnya itu nggak bisa jauh-jauh, ya kan? Kalau jauh nanti takutnya tidak sanggup si sampan tadi, ya kan? Baru itu tergantung dari cuacanya. Nah ini ada kapal besar. Nah aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Nah ini bandingan antara si sampan dan si kapal yang menggunakan mesin, kapal besar ya nak. Nah pertanyaannya ini, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Tuh, pakai apa dia? Oke. Nih, kamu bisa kerjakan untuk selanjutnya. Oke, ini ada diagram fan. Oke,
ini perbedaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Dan yang di tengah-tengah nih, ini yang di tengah, kamu lihat yang di tengah itu adalah persamaannya. Oke, jadi menurut kamu apa itu perbedaan dan persamaannya? Ibu kasih contoh yang pertama, nelayan tradisional. Kalau untuk nelayan tradisional itu tentu saja yang pertama yaitu mereka menggunakan sampan. Nah, kalau untuk yang di lingkaran biru itu yaitu nelayan modern, mereka menggunakan apa, Nak? Ya, mereka menggunakan kapal yang ada mesinnya, ya. Nah, baru apa lagi? Kalau dia kapal untuk nelayan tradisional, mereka biasanya itu melaut di malam hari. Kalau untuk nelayan modern, mereka pergi melautnya kapan? Ya, kapan saja ya kan? Karena mereka menggunakan mesin. Oke? Nah, itu kamu kerjakan tadi diagram Venn. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Apa itu pukat harimau? Nah, ini dia. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Ini anak, lihat ini. Pukat harimaunya ada di sebelah kanan. Oke, adalah jaring yang sangat besar. Jadi tidak boleh juga ya nak secara berlebihan menggunakan menangkap ikannya. Karena apa? Nanti akan kehabisan. Nah, kalau kehabisan itu bagaimana? Kita akan tentu saja pasokan ikan kita juga akan berkurang, ya kan? Jadi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, yang di sampingnya lagi menggunakan bom ikan. Bagus enggak? Tidak bagus, sangat tidak bagus. Kenapa? Karena dengan adanya bom itu tentu saja akan sampai ke dasar laut. Nah, itu akan merusak terumbu karang. Ya kan? Begitu indahnya laut kita, kenapa harus kita hancurkan? Oke? Jadi kalau kamu melihat ada orang yang menggunakan bom ikan atau kamu besar nanti, tolong jangan menggunakan kedua alat ini. Oke, itu sangat tidak disarankan. Oke. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas yang kedua tadi? Jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Oke, ini jadi tadi sudah Ibu kita sebutkan bahwa hal yang kedua itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Akan merusak terumbu karang dan akan merusak habitat ikan. Oke. Jadi akan mengancam kelangsungan hidup ikan. Oke, itu tidak usah dijawab. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi pekerjaan yang ada itu seperti ini ya nak. Nah, kita baca dulu. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, ini dia. Oke, gambar bagaimana dari kita menangkap ikan sampai ibu membeli ikannya hingga kita dapat memakan ikan. Oke, ini dia nih nelayan baru dipasarkan oleh si nelayan di pelelangan ikan. Nah, di pelelangan ikan itu baru dikirim menggunakan
justru ya kan nih baru akhirnya dijual ke pasar-pasar. Nah, di pasar ibu kita akan membelinya, lalu dimasak oleh si ibu, baru sampai akhirnya kita nikmati. Jadi itu ya prosesnya ya nak. Jadi kamu lihat prosesnya juga tidak gampang, ya kan? Jadi kalau kamu makan juga jangan kamu buang-buang ikan. Ya kan, makanlah secukupnya, jangan ada yang tersisa ya nak. Biasakan makanan itu tidak bersisa ya. Jadi kamu lihat begitu susahnya nelayan kita untuk menangkapnya. Oke, mereka mempertaruhkan jiwanya, takutnya nanti ombak yang bagaimana hingga akan menenggelamkan pak nelayan kita. Begitu mereka mendapatkannya lalu dilelang, setelah dilelang dipasarkan ya. Jadi itu hingga sampai ke konsumen. Apa itu konsumen? Ya konsumen adalah pemakai, yaitu kita ya. Baru didistribusikan, sebelum nyampe ke kita didistribusikan. Apa itu? Penyaluran. Oke. Jadi itu dia kegiatan-kegiatan pekerjaan apa yang ada. Nelayan, baru lelang ikan, bagian supir ya kan, supir yang mendistribusikan ikan, baru ke si penjual yang ada di pasar hingga akhirnya sampai ke konsumen. Nah itu dia. Jadi ini ada jenis pertanyaan, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah ya tentang perdagangan ya, ikan, perdagangan ikan. Jenis barang yang dijual belikan adalah ya ikan. Good job. Yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang tadi, ya si nelayan, tentu saja, baru pedagang ikan, baru si pengangkut barang atau si supirnya. Oke. Yang keempat, hasil dari setiap pekerjaan. Apa itu hasilnya? Ya yang pertama, nelayan menghasilkan ikan. Ya ikan itu apa? Barang kategorinya. Yang kedua, pedagang ikan juga memperoleh untung dari penjualan ikan atau barang. Nah, dari kegiatan yang tadi, oke, kita ambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah, pekerjaan ada dua, menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Yang menghasilkan jasa apa? Apa itu yang menghasilkan jasa? Nah ini dia, suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Itu dia, ingat ya nak. Jadi pekerjaan jasa itu adalah pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, jadi tidak ada barang ya. Contohnya apa? Contohnya ibu. Melayani apa ibu? Ya melayani kamu sebagai murid ibu. Ibu memberikan ilmu ibu sampaikan ke kamu. Ada nggak barang di situ? Tidak ada di situ barang ya. Jadi hanya pelayanan. Yang nikmati siapa? Ya kamu. Konsumen ibu itu adalah kamu, siswa ibu. Nah, contoh yang lain apa nak? Yang tidak menghasilkan barang tapi dinikmati oleh orang lain. Contohnya ya ada, yaitu petugas kebersihan, ya kan, cleaning service. Baru apa lagi? Dinikmati orang nggak? Iya, jadi lingkungan di sekitarnya jadi bersih seperti di mall, ya kan. Baru apa lagi? Dokter. Baru apa lagi? Tukang cukur, polisi dan supir. Nah itu dia. Jadi ibu harap yang kedua itu adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa itu pekerjaan menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Jadi dia menghasilkan barang, ada barang yang dihasilkannya. Contohnya apa? Contohnya pembuat makanan, ya kan? Contohnya yang menjual pembuat tempe, tahu,
ya kan, atau pengrajin, misalnya pengrajin bambu. Baru contoh lain apa ya, pekerjaan apa yang menghasilkan barang? Contohnya petani, apa yang dihasilkan? Ya padi. Nelayan, apa contohnya yang tadi? Yaitu adalah ikan yang dihasilkan. Baru peternak, apa yang dihasilkan? Yaitu tadi daging, ya kan? Bisa kita konsumsi. Baru telurnya kah, ya kan? Nah, itu dia. Jadi, pekerjaan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Oke, demikianlah pelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mudah-mudahan kamu juga bisa mengingat. Jangan lupa kerjakan PR-nya yang tadi, yang soal 1-5 dan diagram Venn. Oke, itulah tugas untuk hari ini. Ingat, kamu adalah anak-anak ibu yang paling hebat. Kamu adalah anak-anak Indonesia, harapan bangsa. Maka lakukanlah tanggung jawabmu. Oke. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di waktu yang begitu sangat berharga. Do your best, think positively, okay? Remember, you have to wash your hand, keep the mask, okay? Stay at home, okay? Bye-bye, see you.